disiarkan langsung dari Stadion Jatidiri, Semarang. Konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres. Nyalakan api semangat. Satu barisan, satu komando. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi bangku hidupku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Mengheningkan cipta
dipimpin oleh Wasekjen DPP PDI Perjuangan dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Utut Adianto. Saudara-saudari sekalian, kita mengeningkan cipta seraya mendoakan para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita, para senior partai, proklamator dan Bapak bangsa Bung Karno. Mengeningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selamat malam PDI Perjuangan. Banteng-banteng Jawa Tengah, mana semangatmu? Hadirin kami persilakan duduk kembali. Kita mau mendengar suaranya ya. Stadion Jatidiri, mana suaranya? Wow, luar biasa, semangat sekali semuanya yang ada di sini ya. Kami ingin mengucapkan selamat malam pada hadirin yang kami hormati dan selamat datang di acara konsolidasi semangat menuju Pileg dan Pilpres. Nyalakan api semangat, satu barisan, satu komando. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ketua DPP PDI Perjuangan yang kami cintai, Mbak Puan Maharani. Juga kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Bambang Wuryanto, Bapak Utut Adianto, dan Bapak Ibu DPP PDI Perjuangan lainnya. Juga kepada seluruh pengurus DPD, DPC, PAC, ranting PDI Perjuangan. Boleh kasih tepuk tangan. Dan tidak ketinggalan juga kami ucapkan selamat datang kepada para kepala daerah kader se-Jawa Tengah, Komandante Bintang 2 dan 3 se-Jawa Tengah. Para kader PDI Perjuangan, anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Tidak lupa kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada yang kita cintai dan hormati, calon presiden Mas Ganjar Pranowo. Dan hadir di antara kita, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. Tuan Guru Bajang HM Zainul Majdi. Selamat malam Bapak. Juga kami ucapkan selamat malam kepada teman-teman dari DPW Partai Persatuan Pembangunan, serta teman-teman dari DPD Hanura dan tamu undangan yang berbahagia. Baiklah hadirin sekalian, mari kita sambut Bapak Insinyur Bambang Wuryanto, MBA, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu, sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Terima kasih. Selamat malam. Rekan-rekan semua minta izin laporan kepada komandan kita. Kami report Mbak Puan atas perintah Ibu Ketua Umum melalui Mbak Puan Maharani. Kami Jawa Tengah ditugaskan untuk menjaga kemenangan sekaligus memenangkan capres kita. Mbak Puan Maharani kepada kami memberikan kalender elektoral sekaligus aksi-aksi dalam kalender tersebut agar supaya match sampai ke puncak eskalasi pertempuran. Mbak Puan, kami reportkan bahwa pada malam hari ini saya laporkan. Yang pertama, pasukan kita telah terdeploy dalam 4 kategori pasukan. Pasukan yang pertama adalah pasukan para bintang-bintang. Kawan-kawan bintang 3 dan bintang 2 yang membawa pasukannya masing-masing. Malam hari ini para bintang 2 seharusnya membawa 25, cukup 25 pasukannya. Dan hari ini dihitung 33.000. Jumlah pasukan bintang 3 dan 2, 907. Saya mohon maaf kepada Komandan Mbak Puan, Panglima. Mohon maaf
karena sampai detik ini Wonosobo dan Purworejo belum bisa bergabung. Kami mohon maaf. Oh, sudah masuk. Mana Wonosobo? Mana Purworejo? Oh ya. Terima kasih kalau begitu. Izin Pak, ini adalah pasukan kita di garda depan. Semua bintang 2 dan 3 punya zonasi. Wilayahnya dikontrol penuh. Kita report. Betul? Betul? Ini adalah garda utama, Mbak. Garda yang kedua, ini juga saya laporkan kepada, saya infokan kepada Pak Capres kita. Garda kedua kita punya pasukan gorong-gorong sebanyak 39.000 untuk menjaga kekuatan tempur kita. Yang ketiga, kepada Mbak Puan, Pak Ganjar, kita report bahwa kita punya pasukan burung hantu, jumlahnya 800 yang siap diterbangkan pada saat pemilu dimulai. Yang terakhir, tidak bagus kalau pertandingan tidak gembira. Oleh karena itu, 127.000 pasukan wanita kita yang tergabung dalam Sicita itu telah terdeploy di seluruh wilayah. Betul apa enggak? Betul enggak? Para bintang 2 inilah yang mengkoordinir. Demikian laporan kita, siap untuk mendapat arahan dari Panglima Tempur kita. Merdeka! 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 Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bapak Bambang Wuryanto yang telah menyampaikan laporannya. Apresiasi setinggi-tingginya untuk kinerja yang luar biasa untuk menghadirkan 33.000 kader dari kabupaten kota se-Jawa Tengah dalam keadaan tertib, berbahagia, dan juga tentunya penuh sukacita. Nah, satu hal yang membuat kita semua bangga, Bung Karno akan hadir di tengah-tengah kita untuk memberi teladan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Sepanjang hidupnya, Bung Karno tidak hanya bermanfaat bagi jutaan rakyat Indonesia, namun juga bagi bangsa di seluruh dunia. Dedikasi putra Sang Fajar, proklamator, dan pendiri Republik ini menjadi api semangat bagi kita untuk meneruskan perjuangannya. Hadirin sekalian, kami hadirkan Bung Karno, putra Sang Fajar dalam Dedication of Life.
Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Perjuangan dan pengabdian ini tidak berhenti sampai di sini. Saya titipkan tanah airku, Indonesiaku. Tuhan hanya memberi hidup satu kepadamu. Tidak ada manusia memberi hidup di itu. Tetapi hidup satu. Dan jikalau hati misalnya diberi pada personal katalah pada kita sekalian, mari kita sekalian sama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Terima kasih. Ini tidak sekadar mencari naiknya semangat. Ingat, perubahan yang lahir setiap waktu bisa luntur, dan semangat pun setiap saat bisa luntur. Berupayalah menemukan satu jalan perubahan yang lebih dalam daripada itu. Temukan jalan perubahan untuk menyongsong regenerasi di internal bangsa maupun global. Untuk itu semua, 3 pilar partai harus mampu mengukuhkan kristalisasi kesadaran politik ideologis yang sedalam-dalamnya. Yang diajarkan Bung Karno kepada saya, Pancasila itu bukan suatu ideologi yang utopis, bukan. Pancasila adalah ideologi terbuka yang kehadirannya dapat dirasakan oleh rakyat dalam wujud kesejahteraan dan keadilan sosial. Karena itu, sudah saatnya Pancasila dijalankan dalam kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, mental, dan spiritual, maupun dalam bidang lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan tersebut harus berdasarkan pada kebutuhan real rakyat,
Kader-kaderku, jangan ingkari kepercayaan rakyat. Setialah kepada sumbermu, setialah kepada rakyat sebagai sumbermu. Jadikan kesetiaan itu sebagai energi bagi PDI Perjuangan untuk membangkitkan semangat rakyat. Bangkitlah banteng-banteng di seluruh tanah air. Bangkitlah seluruh rakyat Indonesia. Bangkit dengan jiwa Pancasila. Berderap serempak, bergerak serentak, satukan jiwa pengabdian, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada tanah air, dan mengabdi kepada bangsa Indonesia. Solid bergerak untuk Indonesia Raya, Indonesia yang sejati-jatinya merdeka. Merdeka! Merdeka! Hadirin yang berbahagia, dengan kemajuan teknologi, Bung Karno telah hadir bersama kita dalam bentuk hologram. Beliau telah memimpin perjuangan bangsa Indonesia pada masanya dan sekarang menitipkan tanah air Indonesia kepada kita. Simbol amanat berupa tongkat estafet kepemimpinan harus diambil oleh pemimpin yang memahami ajaran Bung Karno. Putri beliau, ibu kita tercinta, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang mewarisi jiwa dan semangat Bung Karno, serta terus berjuang menjaga nilai-nilai dan meneruskan ajarannya. Hari ini, beliau berkenan menyampaikan salam hangat dan semangat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih bahwa pada hari ini dengan dipimpin oleh Mbak Puan Maharani, seluruh banteng-banteng PDI Perjuangan se-Jawa Tengah memantapkan langkah guna memenangkan pemilu tahun 2024 yang tinggal 6 bulan lagi. Sebagaimana seluruh rakyat Indonesia ketahui, pada tanggal 21 April 2023 yang lalu, bertepatan dengan Hari Kartini, saya selaku Ketua Umum PDI Perjuangan yang mendapat mandat penuh dari Kongres Partai telah menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Karena itulah, melalui konsolidasi yang dihadiri oleh 3 pilar partai ini, Jawa Tengah sebagai kandang banteng dan Jawa Tengah sebagai basis utama barisan Soekarnois, saya harapkan benar-benar menjadi pelopor dalam seluruh gerak kemenangan partai. Dengan memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo, maka komitmen terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara negara benar-benar dapat dilakukan. Dengan demikian, di bawah kepemimpinan PDI Perjuangan ke depan, Indonesia yang bebas dari kemiskinan pasti dapat diwujudkan. Dengan kemiskinan ekstrem 0%, maka melalui revolusi mental segenap rakyat Indonesia dan membangunkan semangat juang rakyat serta mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan kedepankan riset inovasi, maka Indonesia akan dapat sungguh-sungguh berdiri di atas kaki sendiri. Anak-anakku semuanya yang kucintai, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta untuk dapat mengedepankan riset inovasi itu membutuhkan tingkat kecerdasan yang baik. IQ, rata-rata orang Indonesia menurut data World Population Review 2022 adalah hanya 78,49. Berarti yang namanya IQ anak-anak Indonesia berada di bawah rata-rata untuk kepandaian. Menempatkan kita di posisi ke 130 dari 199 negara. Bayangkan bagaimana kita sebagai Indonesia ini akan maju. Jadi hal ini harus kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Ibu ingin mengatakan dengan hal yang sangat praktis, mengkonsumsi makanan yang bergizi, menyelesaikan pendidikan formal, atau bersekolahlah anak-anakku. Senangilah itu yang namanya membaca, senangilah yang namanya kesenian dan kebudayaan, apakah bermain alat musik, melukis, menari, atau apapun yang indah. Berolahragalah dan bersosialisasilah kalian, karena kita semua adalah makhluk sosial. Maka pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, instruksi yang saya berikan kepada seluruh anak-anakku, seluruh simpatisan, seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan, dimanapun kalian berada, segera sing-singkan dengan bajumu, kobarkan semangat juangmu, siapkanlah saksi pemilu, regu penggerak pemilih, juru-juru kampanye yang terbaik, dan ketuklah setiap pintu-pintu rakyat dengan mata hatimu. Yang paling penting adalah turun ke bawah. Perkuatlah akar rumput, sebab hanya dengan turun ke bawah, menangis dan tertawa bersama rakyat, kita bisa memenangkan pemilu tahun 2024. Kepada seluruh struktural partai, anggota dan simpatisan partai, calon anggota legislatif, kepala daerah dan wakil kepala daerah, segera turunlah dengan sikap santun, dengan senyum, dengan kerja konkret untuk rakyat. Sampaikan salam saya kepada mereka semua. Bergeraklah dengan penuh keyakinan politik, sebab kita semua percaya ketika kita hadir tanpa menjaga jarak dengan rakyat, namun dengan menyatu dalam urat nadi kehidupan rakyat, maka itulah jalan kemenangan. Terus bergerak tanpa pernah ragu, jangan tolah-toleh lagi dan memperjuangkan politik kebenaran untuk rakyat. Maka kita pasti dapat menorehkan kemenangan. Satyam eva jayate, hanya kebenaranlah yang akan berjaya. Karmanye vadikaraste mafalesu kadacana, kerjakanlah tugasmu dengan rasa tanggung jawab, tanpa menghitung-hitung untung rugi, tanpa bertanya-tanya apa nanti akibatnya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih banyak Ibu Megawati Soekarno Putri untuk semangatnya, untuk pesannya yang sangat hangat, tapi saya juga yakin membakar semangat kita semua pada malam hari ini. Tentunya kami doakan supaya Ibu sehat terus ya Bu, dan bisa dapat terus membimbing kami semua dalam memperjuangkan apa yang selama ini menjadi mimpi dan diperjuangkan oleh Bung Karno. Betul, saatnya perjuangan Bung Karno dilanjutkan, diteruskan. Dan Mbak Puan sebagai cucu Bung Karno akan memimpin pemenangan Pileg dan Pilpres 2024. Hadirin, kita sambut bersama Mbak Puan.
Puan Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita PDI Perjuangan, kita di sini untuk bertekad dan meneguhkan semangat kita untuk berjuang memenangkan pemilu tahun 2024. Siap? 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 Kita akan solid. 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 Tongkat ini adalah simbol amanat dari Bung Karno agar kita berjuang untuk bangsa dan negara, agar kita berjuang untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Kita PDI Perjuangan akan mewujudkan pemerintahan ke depan dipimpin oleh kader terbaik PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Siap? Siap? Saya panggilkan Presiden Rakyat Indonesia ke depan, Bapak Ganjar Pranowo. Saya persilahkan kepada Mas Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan sambutan dan membakar semangat PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Silakan Mas Ganjar. Terima kasih Mbak Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila! Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua DPP Mbak Puan, dan tentu hadir bersama Mbak Puan bersama kita semua 3 pilar partai, baik dari eksekutif, legislatif,
maupun struktural partai. Dan tentu saja pada malam hari ini kita juga kehadiran Ketua Harian dari Perindo, Tuan Guru Bajang. Terima kasih sudah hadir beserta seluruh rombongan. Juga seluruh hadirin yang hari ini tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya berdiri di sini dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan. Di bidang infrastruktur misalnya, telah membangun jalan nasional sekitar 1.385 km. Pembangunan jalan tol juga jauh lebih baik dituntaskan. Itu pun belum termasuk penambahan pembangunan jalan yang ada di provinsi, di kabupaten, di desa-desa, sampai semuanya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Tapi itu belum selesai. Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang tidak kalah penting berikutnya adalah peletakan fondasi untuk transformasi ekonomi ke depan di bidang ekonomi hijau. Sehingga hari ini kita dilihat sebagai salah satu pemain utama ekosistem kendaraan listrik dunia. Di samping itu, juga telah dibangun konektivitas digital melalui program Palapa Ring 1-3 sehingga ekonomi digital Indonesia melompat signifikan. Dan tentu saja saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan yang sudah diperintah oleh Ketua Umum seperti tadi kita dengarkan bersama, tentu bersama seluruh kekuatan yang hari ini tumplek-blek ada di sini di bawah pimpinan Mbak Puan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan tugas mulia ini, kita semua harus bergerak lebih cepat, bergerak sat-sat untuk meneruskan pencapaian-pencapaian tersebut. Kita semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi, stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Pencapaian-pencapaian program inilah yang hari ini mesti kita lakukan dengan transisi yang baik, yang lebih baik, lebih cepat. Kita harus memimpin, lead the leap, agar kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Pak Presiden Jokowi telah menata fundamen kemakmuran Republik ini dengan memperkokoh tatanan fisik, mental, spiritual, dan seluruh spirit ini akarnya berasal dari PDI Perjuangan. Maka terakhir, sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan untuk semuanya, jangan sampai kita pedot oyot. Jangan sampai pedot oyot. Jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi
perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Hari-hari ke depan, semua langkah dan ucapan kita akan sangat menentukan. Maka, rampakkan barisan, mantapkan langkah ke depan, dan kita tata satu persatu batu bara bangunan dari kemenangan ini. Merdeka! Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Mas Ganjar Pranowo. Lebih meriah lagi untuk Mas Ganjar Pranowo. Baiklah Mbak Puan, sebagai penambah semangat kami persilahkan Mbak Puan untuk memberikan arahannya. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Ganjar, Capres calon Presiden PDI Perjuangan. Yang saya cintai, Presiden Republik Indonesia kelima dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang saya cintai, DPD, DPC, PAC, Ranting, dan anak ranting seluruh Jawa Tengah. Yang terhormat, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan seluruh Jawa Tengah. Yang terhormat, anggota fraksi DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota dari PDI Perjuangan seluruh Jawa Tengah. Tidak lupa sahabat kita, kawan kita, Ketua DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang yang hadir pada kesempatan ini. Dan tentu saja yang kita banggakan, calon presiden dari PDI Perjuangan, Mas Ganjar Pranowo. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan, melimpahkan rahmatnya, sehingga apel akbar PDI Perjuangan di Stadion Jatidiri Semarang dapat terlaksana dengan penuh berkah. Malam ini kita berkumpul untuk menyatukan semangat dan langkah juang dalam memenangkan pemilu tahun 2024. Siap? Kita, PDI Perjuangan, akan mengabdikan diri kita untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera, tata tentram, kertara harja. PDI Perjuangan telah berhasil mengantarkan kader terbaiknya, yaitu Presiden Joko Widodo, sebagai presiden yang telah berhasil selama 2 periode. PDI Perjuangan sudah dan ikut mengawal program-program Presiden Jokowi, karena program Presiden Jokowi adalah program PDI Perjuangan. Kita ingin kepemimpinan nasional ke depan dapat diteruskan oleh Presiden dan Wakil Presiden baru dari PDI Perjuangan. Setuju?
Kita ingin dengan kepemimpinan nasional dari PDI Perjuangan, maka kita kembali menjalankan tugas sejarah, mewujudkan Indonesia yang semakin maju, negara yang dihormati dunia, Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Hadirin dan kader PDI Perjuangan yang saya banggakan, tantangan yang akan kita hadapi untuk memenangkan pemilu 2024 tidak ringan. Ada tantangan besar, ada perlawanan besar, kawan jadi lawan. Banyak pihak yang ingin melihat kita pecah, ingin melihat kita lemah. Tantangan yang kita hadapi bagaikan batu karang yang menghadang, seperti terpaan gelombang, bahkan kadang seperti hantaman badai. Tapi bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Bertempur demi kebenaran. Kita adalah para pejuang untuk Indonesia. Siap? 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 Sekali banteng, tetap banteng. Sekali PDI Perjuangan, tetap PDI Perjuangan. Siap? 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 Partai kita dibangun dengan pengorbanan, dengan derita panjang, dengan ujian kesetiaan yang pada akhirnya membentuk kader-kader militan dan setia. Partai kita, PDI Perjuangan, di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri, dapat tetap kokoh berdiri dengan tegak, solid bergerak, terus memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara kita. PDI Perjuangan telah melahirkan kader-kader terbaik di seluruh Indonesia. Bupati berprestasi, wali kota berprestasi, gubernur berprestasi, pimpinan dan anggota DPR RI serta DPRD yang terbaik di Indonesia. Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, selalu memberikan perhatian, menyayangi, dan menjaga kader-kader partai yang setia pada perjuangan partai. Apalagi kecintaan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri pada kader terbaiknya, yaitu Presiden Jokowi. Kecintaannya tidak akan pernah luntur. Layaknya seorang ibu pada anaknya, kasih ibu sepanjang masa. Karenanya, jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Kita jangan terbawa pada arus perpecahan
kita harus tetap solid. Kita akan segera memasuki medan perjuangan untuk mendapatkan suara rakyat dalam pemilu. Strategi pemenangan kita harus dipimpin oleh partai berbasiskan gotong royong, bertumpu pada mesin partai PDI Perjuangan. Kita harus kerja bersama-sama. Tidak ada yang kerja sendiri-sendiri untuk dirinya sendiri. Setuju? Siap? Setuju? Mana suaranya PDI Perjuangan Jawa Tengah? Siap? Siap? Kita akan bekerja dan berjuang bersama untuk kemenangan PDI Perjuangan pada pemilu tahun 2024. Seperti kata Bung Karno, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya, dan kita siap untuk mewujudkannya. PDI Perjuangan siap. Kita PDI Perjuangan akan meneguhkan tekad, semangat, dan komitmen juang untuk bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam. Menangkan PDI Perjuangan, menangkan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan, kita kobarkan api perjuangan untuk menang. Siap! 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 Jaga soliditas, tingkatkan militansi, tegak, lurus, bergerak ke bawah dalam komando partai. Kita akan berjuang dengan seluruh tenaga menghadapi tantangan yang menghadang dengan perlawanan yang sekuat-kuatnya. Siap! Siap! Dari Jawa Tengah, kita bawa kemenangan ke seluruh Indonesia. Jawa Tengah, siap. Jawa Tengah, siap. Jawa Tengah, siap. Jawa Tengah, solid, 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 solid. Dharma Eva Hatohanti,
Dharma Eva Hatohanti, kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. PDI Perjuangan merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Ganjar! 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 PDI Perjuangan! PDI Perjuangan! PDI Perjuangan! Merdeka! Jawa Tengah, mana suaranya? PDI Perjuangan! PDI Perjuangan! Ganjar! Jawa Tengah! Ganjar! PDI Perjuangan! Sekali lagi! Ganjar! PDI Perjuangan! Jawa Tengah! Tentu kita menang bergerak. Sekali lagi, Stadion Jatidiri. Mari kita gelorakan semangat kita pada malam hari ini. Mari teriakan bersama-sama semangat kita. Ganjar! PDI Perjuangan! Jawa Tengah!
Terima kasih Mbak Puan Maharani dan juga Mas Ganjar Pranowo. Sekali lagi Banteng Jawa Tengah, rapat barisan, satukan semangat, Ganjar! PDI Perjuangan! Jawa Tengah! Mbak Puan telah mengamanatkan kepada kita semua untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2024. Mari kita nyatakan kesediaan kita dengan menyanyikan lagu Ikrar PDI Perjuangan. Dan kami juga mengajak Anda seluruh para hadirin untuk menyalakan flashlight ponsel Anda. Dan mari kita lambaikan bersama-sama selama menyanyikan lagu Ikrar tersebut. Akhir kata saya Yuanita Kristiani. Dan saya Indra Herlambang pamit. Merdeka! Merdeka! Merdeka!